bermaksud menggerui, tapi kita sama-sama membagi pengalaman bagaimana setelahnya pensiun itu. Ya. Izin saya untuk sharing Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ya dokter Pak yang mau sana. Sudah nampak? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar. Share screen itu udah dipencet belum? Nah, ini masuk nih. Masuk ya? Ya, masuk. Nah. Masuk, Jadi, masuk udah. Bagus. Ya. Ini ya, slide show dulu. Ya. Oke. Saya akan mencoba untuk menggali potensi pesantren dan desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Kenapa hal ini diangkat? Dan saya sendiri dengan tim adalah terjun di dunia pesantren dan alhamdulillah bisa ketemu dengan para kiai, para santri di beberapa pesantren, kurang lebih sekitar 9 pesantren sampai sekarang ini, dan beberapa desa. Setelahnya dianalisis, ternyata desa itu adalah lumbung emas. Bagaimana setiap hari dari desa diangkut hasil bumi. Petani hanya menjual hasil, tidak ada proses berkelanjutannya. Sedangkan di pesantren, di sana ada ustadz yang pendidikannya cukup tinggi, kemudian ada juga santri. Nah, dua inilah yang mengcombine bagaimana meningkatkan potensi pesantren maupun potensi desa itu sendiri. Ada 3 yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, ingin mengenang masa aktif di Batan. Bisa demikian karena Batanlah saya ini. Insya Allah tidak akan lupa kaca akan kulitnya itu. Menyatu Batan dengan diri saya. Dari mulai usia masih belia, waktu itu tahun 77, kurang lebih 20 tahun, di usia 20 tahun, sehingga sampai sekarang masih teringat Batan. Yang kedua, menjelang masa pensiun. Apa yang harus saya lakukan? Dan ketiga, kegiatan setelah pensiun. Mencoba mengenang masa aktif di Batan, Februari 77, CPNS waktu itu di Prab Batan, calon operator reaktor, di bidang reaktor. Dan saya dari mulai awal sampai akhir eksis di Batan, eksis di Bandung, dan eksis di bidang reaktor. Tidak keluar dari itu. Yang kedua, pindah dari operator reaktor menjadi teknisi metalurgi nuklir, masih tetap di bidang reaktor. Tahun 24 selesai S1 teknik industri, dan tahun 86 bisa menyesuaikan menjadi golongan 3A. Fungsional ngambil lead Kayasa, pensiun 4A tahun 2012, MPP diambil. Kemudian pernah mencoba untuk masuk di Sekpro PMN, PKRR, tim Proprasik, dan ketua panitia lelang. Pernah menjadi sekretaris jaminan mutu, awal lahirnya jaminan mutu di Batan, Bandung. Kemudian di sistem pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir, awal diberlakukannya sistem akuntansi bahan nuklir. Ketua Sistem Proteksi Fisik, Bahan dan Fasilitas Nuklir. Awal lahirnya Proteksi Fisik, Bahan dan Fasilitas Nuklir di Bandung. Kemudian pernah menyusun dokumen manajemen penggunaan reaktor 3 2000. Dan pernah menyusun analisis kelayakan reaktor 3 2000. Nama lengkap, saya sendiri Rosad Ma'alil Hadi, masih ingat tipnya 3300011067. Ini. Awal masuk Prabatan, Direktur Jenderal Batan, Bapak Profesor Ahmad Baikuni, MSc PhD, kemudian Direktur Prabatan, waktu itu yang terhormat Bapak Insur Ios R. Subki, MSc, dan Kepala Bidang Reaktor, Bapak Insur Yasib Ilyas, sedang Kasubir Reaktor dirangkap oleh Kabid Reaktor waktu itu. Sedangkan masa Purabakti, yaitu posisinya di PTN BR, Batan, Bandung, Kepala Batan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jarod S. Wisnu Broto,
Kepala PT NBR Batan, Bapak Dr. Andas Jatmiko MSc, Kepala Bidang Reaktor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Efrison Umar MT, dan Kepala Subbidang Bahan Bakar Reaktor, Saudara Anton Mediawan ST. Itulah mengenang sedikit saya masuk CPNS, kemudian bagaimana menjelang masa pensiun. Ada beberapa hal yang perlu yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau mengubahnya. Jadi alhamdulillah masuk SLTA, mengambil kuliah lagi dan bisa selesai S1. Yang kedua, cari ilmu mulai dari bayan sampai dengan lubang lahat. S1-nya bidang apa, Pak Rusad? S1 Teknik Industri. Kemudian saya menyelesaikan S2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Kemudian mengambil lagi S2 yaitu Teknik Industri. Dan di tahun 2021 sidang terbuka pada 4 November tahun 2021 untuk program ilmu manajemen konsentrasi manajemen operasi. Disertasinya adalah pemodelan sistem. Jadi alhamdulillah di usia 64 sampai menjelang 65 bisa menyelesaikan program S3-nya. Dengan bekal cari ilmu boleh-boleh sampai dengan lubang lahat. Yang ketiganya, usia boleh bertambah, semangat tetap muda. Itulah prinsip kita harus enjoy. Yang keempat, prinsip duit, yaitu doa, usaha, ibadah, dan takwa. Itulah prinsip dipegang menjelang pensiun. Dasar ikhlas, inovatif. Di samping ikhlas itu keluar dari hati sanubari, yaitu inovatif, kreatif, higienis, lincah, asri, dan sehat. Itulah kalau kita mau ke dunia entrepreneur. Desa. Niatkan ibadah, menghasilkan komitmen, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila sukses, bersyukurlah. Gagal, bersabar, membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya menjelang pensiun ada 3 prinsip utama yang harus saya ambil. Hidup adalah penuh pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah saya ini mau menikmati masa pensiun dengan enjoy, ngomong cucu, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Pilihan yang kedua, menikmati masa pensiun dengan aktif. Tadi Ketua Umum ada menyampaikan, baik aktif di PNPS ataupun apa, itu yang kedua. Dan yang ketiga masih produktif. Saya terngiang anak bungsu saya karena jauh dari yang ketiga, yang keempat itu masih pendidikan di pesantren, cukup biaya. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih produktif. Itu pilihan setelahnya istikharah. Apa yang sehingga ambillah MPP. Maka mencapai hal itu memilih masih produktif. Itu yang dipilih. Sehingga apa harus yang dilakukan? Karena masih produktif, meningkatkan pendidikan. Waktu pensiun saya S1, saya harus S2. Maka S2 ngambil pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup selesai tahun 2000. Ya alhamdulillah magister pendidikannya diraih dengan IPK-nya alhamdulillah cum laude waktu itu 3,71. S2 ngambil lagi karena harus linier, karena saya juga ngambil di dalam dunia pendidikan, ngambil lagi teknik industri. Selesai tahun 2005. IPK cukup memuaskan 3,75. Kemudian S3 ilmu manajemen selesai tahun 2021, yaitu sidang terbuka 4 November, yaitu doktornya, serta alhamdulillah sudah sertifikasi PI dengan IPO tahun 2016 dan ASEAN Engineering-nya tahun 2020. Yang kedua adalah membuka jejaring atau istilah dalam bahasa Arab bersilaturahmi. Betul menurut agama, janganlah memutuskan tali silaturahmi. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang banyak. Itulah. Dan saat ini sebagai dosen tetap di Telkom University,
Kepatuhan jabatan fungsionalnya sudah rektor kepala. Pak Rektor menargetkan 2 tahun lagi harus menyelesaikan untuk guru besarnya 1 lahat lagi. Mudah-mudahan mohon doanya saja bahwa pensiunan pun masih bisa untuk ikut andil di dalam dunia pendidikan. Nah, dengan demikian, maka saya membuka jejaring ke beberapa tempat, yaitu saya alhamdulillah waktu itu Menteri Koordinator Perekonomian Pak Hatta Rajasa, saya diundang untuk pameran dan menjelaskan pada beliau sehingga ada akses ke Menteri Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jabar, Anugerah Inovasi Jawa Barat. Saya diundang juga oleh Pak Gubernur Jabar ke rumah dinasnya untuk presentasi, juga diundang oleh Wakil Gubernur untuk presentasi, dan beberapa termasuk di sini alhamdulillah sebagai narasumber waktu hadirnya Pak Presiden Pak Jokowi serta Ibu Puan Maharani, serta ini sebagai pameran tunggal serta presentasi di depan Menteri BUMN. Ibu Rini dihadiri oleh beberapa Direktur BUMN se-Indonesia. Nah, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini? Orientasinya adalah kebutuhan desa. Bukan kita punya teknologi ini nih, dipaksakan. Sehingga saya survei ke desa. Sesuai dengan kebutuhan apa, baru kita susun program, termasuk desainnya. Kemudian kedua, mencari mitra kegiatan. Kemana ini untuk bisa menedai? Karena semua yang mesin-mesin yang diberikan ke pondok pesantren maupun ke desa itu hibah murni. Bukan dari rosadnya, tapi bagaimana mencari mitra kegiatan ini untuk bisa mensponsori kegiatan. Ketiga, desain dan pembuatan mesin dan peralatan pendukung lainnya. Lengkap. Jadi tim kami itu tidak memberikan uang Rp1.000 pun. Tapi memberikan tool. Karena 3 entrepreneur itu yang secara klasik itu pasti oleh calon entrepreneur itu dirasakan. 1, modalnya dari mana? 2, sarana prasarananya dari mana? Ketiga, pasarnya kemana? Nah, 2 kita lakukan. 1, sarana prasarana, dan yang kedua adalah pasar dengan menggunakan internet. Coba modalnya supaya kalau semuanya kami berikan, nggak akan berpikir masyarakat atau pesantren itu. Silakan modal awalnya sediakan. Sarana prasarana kita supporting. Pasarnya kita coba buat web, buat menggunakan IT. Nah, itu yang kami lakukan kepada baik itu masyarakat maupun pondok pesantren. Termasuk uji coba mesin dan peralatan di lokasi, pelatihannya juga, pendampingan, jadi tidak begitu saja menyerahkan, kita dampingi, kemudian serah terima hibah. Sekali lagi, serah terima hibah dengan prinsip apabila mesin peralatan tidak digunakan, kami akan tarik kembali, akan diserahkan kepada yang membutuhkan. Itu adalah prinsip. Tapi kalau itu sampai rusak, silahkan. Asal digunakan dan produktif. Tidak akan ditarik kembali. Itu prinsipnya. Karena daripada mubadirkan, innal mubadzirina kana ikhwanus syaiton. Itu yang khawatir. Jadi menerima, tidak dimanfaatkan. Lebih baik kami, itu di dalam perjanjian itu ditulis demikian. Kemudian produksi mandiri dilakukan monef dan benar-benar sampai dengan produktif, profit. Baru kita tinggalkan. Nah, itu yang kami lakukan. Contoh ini survei yang kami lakukan waktu kita kerjasama dengan CSR PT PLN, PT PLN, UPP, JBT, JBT Jati Gede.
Ini banyak di YouTube. Ini ngambil dari YouTube. Udah beberapa poin yang di YouTube. Ini sebentar. Nah, ini yang satu ini adalah melingkan tim kami dengan CSR PT PLN. Ini tidak semuanya saya indikan, tetapi garis-garis besarnya saja. Ini di Desa Karedok, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Nah, ini kami survei agak dipercepat ke daerah terpencil di Sumedang. Ini dipotong-potong aja. Nah, ini dari pihak CSR PLN. Juga melihat existing bagaimana. Kami terjun langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini existingnya manual. Nggak kelihatan. Bisa ada nggak cuma dengerin nggak mau. Nggak apa-apa. Belum tentu lama. Nah, coba malah bilang. Nah, itulah salah satu contoh kami survei ke lapangan. Kemudian bagaimana dengan pesantren juga sama, kita survei ke lapangan, yaitu menggait dari DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Ada di sana program sosial Bank Indonesia, PSBI. Saya diangkat sebagai tenaga ahli untuk pembuatan tepung kelapa kering. Nah, mana saja, ini Pondok Pesantren Darul Fikri Malingping, Banten, Lebak, Provinsi Banten. Ini survei dulu apa yang dibutuhkan untuk itu, sehingga semua itu sepakat untuk membuat tepung kelapa. Kemudian Pondok Pesantren Al-Ihya, Pandeglang, Banten. Pondok Pesantren Al-Asyriyah, Tangerang, Banten. Pondok Pesantren Al-Amin, Dumai, Riau. Pondok Pesantren Tebu Ireng 3, Tembilahan, Riau. Pondok Pesantren Al-Kautsar, Al-Gontori, Lombok. Dan Pondok Pesantren Mustafawiyah, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kita buat seluruh mesin-mesinnya dan didistribusikan kepada seluruh pesantren, termasuk pendampingannya, pelatihan pendampingan dan pendampingannya. Itu tidak dipungut uang Rp1.000 pun. Tidak uang transport dari kita sendiri berangkat ke sana keliling itu dari kami sampai dengan alhamdulillah sudah bisa berproduksi, dan alhamdulillah yang paling bersyukur adalah saya bisa ketemu dengan para ulama, para kiai, banyak yang mematikan dalam hati sanubari ilmu-ilmu agama dengan dari Pak Kiai dengan santri. Ini pada saat kita di Hotel Mercure Jakarta, fasilitator DEX Bank Indonesia, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, kita menandatangani kontrak di sana. Ini perwakilan dari pondok-pondok pesantren yang tadi saya sebutkan. Apa saja kegiatannya? Yaitu di Darul Fikri Malingping, Banten, Lebak, Provinsi Banten, di Desa Kadujajar, Malingping. Nah, potensinya itu adalah kelapa, belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiganya, membuat mini pabrik pembuatan tepung kelapa kering dan produk arang tempurung kelapa.
tempurungnya itu kita manfaatkan untuk jadi arang, dan itu sangat bagus sekali. Inilah dokumennya. Termasuk ini mesin-mesin kita bikin sendiri. Jadi kami bikin sendiri untuk mesin-mesinnya. Ada workshop di Bandung, dan alhamdulillah ini bisa bersama-sama para kiai. Kemudian ini tungkunya juga sama produk kita seluruhnya, kecuali timbangan ini. Timbangan beli jadi. Timbangan. Nah, ini pada saat serah terima juga, alhamdulillah ini beberapa tokoh agama di Banten itu bisa bergabung juga pada saat meresmikan mini pabrik di sana di Malingping, Banten. Itu seperti ada. Kemudian di pondok pesantren yang lainnya yang tadi yang saya sebutkan, yaitu pondok pesantren Al-Ihya Pandeglang, Banten, Al-Asyiriyah Tangerang, dan Al-Amin Dumai Tebu Ireng 3, Al-Kautsar Agontori Lombok, Mustafabiyah Mainin Natal, itu sama seperti kegiatan di Darul Fikri. Nah, kesininya tim kami ini berada di Bandung. Agak sedikit kedaerahannya muncul juga. Kok di Jawa Barat enggak ya, gitu. Sehingga kami mencoba ke Dex BI, yaitu untuk meningkatkan survei dari pesantren yang ada di Majalengka, yang ada Garut, Tasik, Kuningan, Cirebon, kami keliling, Sumedang, Kerawang, hampir Jawa Barat, dibatasi 3 pesantren. Akhirnya tim memutuskan dan menyampaikan ke BI, 3 pesantren itu pesantren Arafah, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Di sana potensinya itu keripik tempe. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tadi Pak Hengki, apabila ada yang memotong boleh saja. Tidak menunggu di akhir gitu ya Pak Hengki ya? Ya. Ini di Cililin, di Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, keripik tempe. Produksi belum optimal. Permintaan banyak, tapi belum terpenuhi. Kenapa? Karena masih konvensional. Konvensional, manual, sehingga kita coba untuk mekanisasi mesin produksi keripik tempe di pesantren Arafah Cililin. Nah, kondisi awal ini secara manual menghasilkan tempe. Kita coba dari mesin mixer, karena bumbunya itu di mixernya secara konvensional biasa. Kemudian pemotongan tempe juga pesening. Kemudian kita bikin juga deep frying-nya untuk penggorengannya, dan spinner untuk mengurangi kadar minyaknya setelah ditaburi bumbu. Jadi masuk ke sini diberi juga mesin kemasan ya, mesin untuk kemasannya, mesin sealernya termasuk sealer. Nah, full itu untuk Mukapayung, dan alhamdulillah sekarang periode kedua yaitu pengujian kualitas dan peningkatan program pemasarannya. Pesantren yang di Jawa Barat yang kedua yang kita menjamukan dengan Bank Indonesia yaitu At-Taqwa, Salawu, Kabupaten Tasik. Di mana di sana hasil survei Salawu dengan desa Kawungsari. Kawungsari tempat pembuatannya, pemasarannya di Salawu. Nah, di sana udah gula semut. Prosesnya proses manual juga. Permintaan sangat tinggi. Nah, kita bikin bagaimana mekanisasi mesin produksi gula semut. Full kita buatkan ini secara manual, pakai tempurung di atas kompor, di atas wajan, di apa ya bahasa Sunda itu digerus gitu ya, pakai tempurung kelapa. Ovennya pun masih oven pembakaran pakai api biasa, sehingga cukup merepotkan naik turun dan kualitasnya kurang bagus. Dari sana menghasilkan ini serta granulasinya, tepungnya berbeda-beda. Kita coba buat mesinnya, mesin untuk penggerusannya.
sudah menggunakan mesin. Ovennya yaitu oven dari udara panas untuk mengeringkannya. Jadi nggak perlu dipindah-pindah dari rak 1, 2, 3 karena semuanya terdistribusi panas ke seluruh raknya. Kemudian yang ketiganya digiling. Setelah digiling, butirannya dipisahkan. Yang besar-besar kita proses ulangi lagi. Yang halus kita masukkan ke dalam kemasan. Full seluruh mesin itu ada di Pesantren At-Taqwa Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sekarang juga sama, sedang pembinaan untuk kualitas. Karena apa? Ini ada kualitas murni, asli, harganya lebih tinggi daripada di pasaran. Nah, kita akan mencoba kerjasama dengan teknologi pangan Unpas untuk membuat grade 2 untuk bisa bersaing dengan pasar. Grade 1 tetap, grade 2, tapi dicampur dengan bahan-bahan yang tidak membahayakan. Insya Allah, karena ini sudah didaftar ke MUI untuk kelaparan halalnya. Jadi izin-izin itu kita dampingi juga sampai keluar izin. Sampai keluar izin. Yang ketiganya di Pondok Pesantren Madarikul Ulum Selawi, Kabupaten Garut, di mana potensinya kunyit. Di sana sangat luas sekali tanaman kunyit. Panen, ambil, jual. Biaya transportasinya tinggi. Dan karena berat juga, basah, kandungan airnya tinggi. Nah, kita coba untuk membuat tepung kunyit tahap pertama. Nanti akan membuat produk turunannya setelah jadi tepung. Minimum untuk mengurangi atau volumenya bisa ditingkatkan satu truk itu. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan di sana. Dan alhamdulillah di sana saya diangkat juga sebagai Ketua Pembina Yayasan Madarikul Ulum di Selawi. Nah, ini adalah oven buatan kita, kemudian mesin pencacah, rak penyimpanan, juga mesin pencucian kunyit, dan mesin pengayakan tepung kunyit. Ini kita buat minimal, ini pada saat serah terima semua peralatan, ini oven yang kita buat, semuanya sistem udara panas, dan kita lakukan pelatihan. Pelatihan di pesantren, dan sekarang pun masih terus dalam bidang pendampingan. Pendampingan, ini salah satu hasil produksinya kunyit tepung itu. Kalau bisa sih kelapa. Ya. Iya. Nah, jadi itu ternyata potensinya sangat tinggi sekali dan minat santri serta ustadznya sangat antusias sekali untuk itu, untuk entrepreneur itu. Dan didukung oleh pemerintah daerah setempat. Pak Camatnya, Pak Kadesnya juga sangat mendukung sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap selanjutnya adalah saya bagaimana tadi dengan beberapa pesantren, sekarang adalah beberapa desa yang pernah saya kunjungi survei, yaitu yang pertama waktu di Universitas Salangbuana, yaitu di kerjasama dengan USAID di Desa Kamulian, Manojaya, Tasikmalaya. Ini limbah mendong itu sangat banyak sekali. Maka limbah mendong ini dibuat menjadi fancy paper atau art paper. Nah, bagaimana surveinya? Kita lihat. Awal kami survei ke sana, permasalahan yang ada, kita keliling apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dan apa masalahnya, bagaimana solusinya. Mohon maaf Pak Rozak, saya mau tanya. Ya ini
dalam memberikan apa namanya kegiatan untuk usaha dari pesantren. Sedangkan kita tahu pesantren itu kan seperti sekolah. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 akhirnya lulus dan keluarkan dari pesantren. Nah, ini kontinuitas dari usaha Pak Rosak ini bagaimana? Apakah ini juga akan dipertimbangkan juga? Jadi supaya tidak stuck begitu, karena dengan ini adalah sampahnya. Ini adalah sampahnya. Kita masukkan ke USAID. Langsung kita membuat permesinannya sendiri, sosialisasi, kita lakukan pelatihan. Pak Rosad, tadi ada pertanyaan dari Pak Hadi. Oh ya. Dengar enggak? Tadi kurang kedengaran. Kurang jelas ya. Pak Hadi kurang jelas, Pak Hadi. Saya kecilin. Pak Hengki, jadi saya ingin tahu, sedangkan di pesantren itu kan seperti sekolah, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas dan seterusnya. Kalau lulus, sedangkan yang di D itu misalkan kelas 3 misalkan. Nah, terus nanti kalau dia lulus, apakah sudah ada kontinuitas pelaksanaan dari alat-alat yang dihibahkan tersebut? Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Di sini adalah tujuannya adalah ke Ustadz sambil memberikan pemahaman bagaimana dunia entrepreneur itu kepada santri-santri itu, Pak. Kita tidak ada keterikatan bahwa justru diharapkan itu dengan mengikuti entrepreneur secara praktek, diharapkannya nanti keluar itu santri itu bisa menjadi santri yang entrepreneurial. Itu yang kami harapkan. Jadi tidak ada keterikatan. Nah, di sana kita lebih diutamakan kepada karyawan dan ustadz di luar jam mengajar. Jadi di scheduling yang ada keminatan entrepreneur. Gitu, Pak. Pertanyaannya kan itu ada santri itu ada kelas-kelasnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Lah yang disasar Pak Rosad itu misalkan tingkat 3 misalnya gitu. Iya. Nah, di sini ada sanawiyah, ada aliyah. Kita lebih menekankannya kalau sanawiyah itu sudah kelas 3, Pak. Nah, aliyah itu sudah mulai fondasi dari kelas 1, dasar-dasarnya. Prakteknya itu nanti lebih tekankan pada kelas 2 dan kelas 3. Itu seperti kita pada saat itu ekstrakurikuler, gitu kan. Nah, seperti itu pembekalannya. Jadi ada pembekalan keminatan daripada santri itu. Itu Pak Adi. Mungkin bisa. 12. Itu masih sedikit. Pak Adi? Ya. Yuk. Kira-kira sudah cukup? Sudah terjawab belum, Pak Adi? Saya belum mengerti saya. Oh ya. Jadi untuk memberikan suatu kesibukan atau entrepreneur dari pesantren itu kan begitu dia itu aktif sebagai pelaksana dari pelaksanaan mesin-mesin tadi itu dengan berjalannya waktu, ya seandainya dia itu melaksanakan itu kemudian dia lulus, kemudian yang menangani selanjutnya itu bagaimana begitu? Itu yang belum dijelaskan itu. Ada angkatannya, Pak. Kecuali dia mau mengabdi. Ada angkatannya, jadi alih knowledge-nya pada adik angkatan. Tetapi pendampingnya, ustadznya itu adalah tetap dimonitoring oleh ustadz. Jadi kalau sudah lulus, ini yang megang adik angkatannya. Persis gitu, estafet. Dengan bimbingan ustadznya. Ustadznya, betul. Dengan bimbingan ustadznya. Ya, gitu. Ya, oke. Ya, jelas. Terima kasih. Ya, oke. Sama-sama. Nah, itulah survei kami, Limbah Medong. Itu jadi fancy paper. Dan inilah turunan dari kertas seni itu. Bisa menjadikan ini. Ini kertas seni yang kita buat, bisa berbagai macam produk turunannya. Dan ini sudah kita pameran di
Sulawesi Tenggara, Sultra, di Kendari, kita sudah berokan, dan di Batam. Kemudian di Universitas Alam Buana dengan Dikti, program hibah bina desa. Masih tetap di Desa Kamulyan, menumpuknya limbah mendong sama, hanya berbeda menjadi pupuk padat organik. Jadi pupuk padat organik kita manfaatkan karena dari menjadi kertas seni saja. Ini adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, karang turunannya dilibatkan di sana. Kemudian sebagai karang taruna adalah dari aparat desanya pun itu dilibatkan. Nah, menjadi pupuk cair untuk apa? Untuk tanaman mendong juga dimanfaatkan. Inilah hasilnya untuk tanaman mendong kembali. Dari mulai kita di crusher, dicacah, kemudian ditambah dengan E4 untuk mempercepat proses pembusukan oleh mikroba, bahkan pupuk organik, dan minimum itu untuk konsumsi lokal, untuk mendong juga kita pupuk. Kemudian ada Telkom University dengan Dikti, ini juga dalam rangka program hibah bina desa. Di Manojaya menjadi biogas. Itu pakar biogas susah, karena ringan, jadi terapung. Maka caranya adalah limbah mendong setelah cacah, kita busukkan terlebih dahulu. Setelah busuk, nanti masukkan ke dalam biodigester. Alhamdulillah itu bisa berhasil menjadi biogas berbahan baku limbah mendong. Nah, inilah biru, dia masuk biodigester, penampungan, hasilnya biru, dan alhamdulillah ini sudah limbah mendong jadi energi alternatif. Kita juga di STB, karena saya di sana juga waktu itu program hibah desa, hibah bina desa, jadi ke Dikti, alhamdulillah beberapa proposal bisa diterima. Itu lokasinya di Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, kelurahannya Kota Kaler, industri kreatif, di mana banyak plat motor, mobil bekas, dan atau plat aluminium bekas dengan produk senikirnya. Nilai seni. Alhamdulillah menghasilkan beberapa produk seni yang laku jual. Inilah produk-produk yang sudah masyarakat lakukan di Sumedang. Kemudian saya sudah bergabung dengan Telkom University, yaitu kerjasama dengan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia. Jabar, lokasinya Pantai Pangandaran, dari Pengantaran, Batu Kara, Cipatujah, Pamengpeuk, Rancabuaya, Pantai Cidaun, sampai Pantai Pelabuhan Ratu. Objeknya nelayan, yaitu pengawetan ikan. Yang sekarang ini pakai box, menggunakan es batu cukup banyak, agar supaya bisa memperlambat busuknya ikan itu. Kami dengan Pak Bowo di sana waktu itu mendapatkan dana dari Dikti untuk membuat cairan Atmansa. Atmansa tidak menggunakan zat kimia, tapi menggunakan buah kesemek serta salad. Serta salad ini menghasilkan cairan Atmansa. Kita menggunakan es jauh lebih sedikit, hanya bagian bawah dan bagian atas. Kita bikin cairan 1:10, satu tutup Atmansa ini, satu tutup ini untuk 10 air. Kemudian ikannya itu dimasukkan ke dalam air itu, dikocek, masukkan ke box, langsung semuanya ke box. Itu bisa tahan sampai Bandung pun rasa segarnya masih tinggi. Rasa segarnya masih tinggi. Itu. Nah, seperti ini. Di dalam box masukkan
ikan itu, kemudian diangkat, masukkan ke box. Memang tidak bisa 100% tanpa es, tetap ada es, hanya bagian bawah sedikit, jauh berkurangnya kalau awalnya ada full. Awalnya full, nah sekarang bisa berkurang. Lebih efektif pakai cairan itu atau pakai garam, Pak Rusad? Lebih cairan ini. Lebih efektif cairan dan tahan lama, lebih ekonomis juga. Lebih ekonomis. Tapi kesemek kan bisa dijual, mahal. Kesemek bisa dijual, tapi dibandingkan garam. Iya, bisa jual, tapi nilai jualnya, added value-nya itu akan lebih tinggi dibuat ini. Berapa nelayan gitu. Pasarnya lebih tinggi daripada jual buah kesemek. Hanya permasalahannya satu, Pak Engki, yaitu langkanya buah kesemek. Nah itu. Dan menanamnya sangat lama. Buah kesemek itu beda dengan durian, lebih cepat durian. Iya. Buah kesemek itu lama. Baru 20 tahun atau 10 tahun baru berbuah. Lama, nggak bisa ditunggu. Mungkin kalau saya sekarang nanam, cucu yang menikmatinya buah kesemek itu. Apakah Pak Rusad pernah membandingkan ya lebih ekonomis mana kalau kita menggunakan cold storage ya? Jadi kita membuat mesin yang pendingin dibandingkan dengan kita membuat cairan kesemek yang ternyata kesemeknya kan tadi sulit itu. Okay. Nah itu pernah ada membuat studi banding itu. Mana yang lebih ekonomis? Kalau nelayan-nelayan yang kecil-kecil, bukan kapal-kapal besar, itu yang perahu tongkang itu nggak mungkin membawa itu. Membawa aja pasti box dengan es batu. Kecuali nelayan yang besar, Pak Engki. Yang pakai kapal besar. Nah, kita bagaimana untuk nelayan yang kecil? Jadi orientasi saya ini adalah ke desa, ke UMKM, ke pondok pesantren yang kecil-kecil. Sehingga pondok pesantren seperti DT itu nggak menjadi perhatian kita, Darut Tauhid itu. Pondok pesantren yang kecil-kecil, tapi ada potensi di sana. Potensi daerahnya apa? Gitu. Seperti di Selawi itu adalah kunyit. Bisa tangani nggak oleh pesantren. Nah, bukan yang besar-besar, seperti Gontor gitu, sudah nggak. Nah, ini juga sama. UMKM sama. Saya itu ke UMKM. Bagaimana meningkatkan, karena UMKM, tanda kutip, orientasinya banyaknya desa. Kemudian ini juga nelayan yang tongkang itu, yang hanya box pakai es. Itu sudah studi banding, lebih ekonomis ini. Ya, saya dulu pernah juga merancangkan nelayan yang dia kalau mendapatkan ikan itu menggunakan es balok. Ya, betul. Dia pecahin gitu, es baloknya. Jadi dia beli es balok itu dibawa ke perahunya. Ya. Setelah di tengah laut itu dipecahin, kemudian dipakai ngubur ikan-ikannya itu. Nah itu kan tidak efektif ya, tidak efisien dan sebagainya. Ya. Nah oleh karena itu mereka minta didesainkan es gosrok, suatu alat yang dihubungkan dengan puli dari kubotanya dia. Mesin kapalnya kan kubota itu. Iya. Nah itu, terus kita rancangkan itu. Jadilah es gosrok itu. Tapi masalahnya kan waktu itu produsen atau orang-orang industri itu pelit, nggak mau ngeluarin duit. Nah ini saya yang heran itu Pak Rusad kok bisa gitu menghubungi industri-industri itu, organisasinya apa itu? Aduh, ini sangat berat sekali pertanyaan Pak Engki ini ya. Kan kalau Pak Rusad itu sendirian kan nggak mungkin itu dipercaya, ya kan? Mengajukan proposal atau apa gitu. Kan harus ada organisasinya. Nah, yang saya pengen tahu itu organisasi yang Pak Rusad lakukan itu apa sejak pensiun itu kan terus harus bentuk organisasi dulu itu sebenarnya. Nggak mungkin sendirian, nggak mungkin sendirian. Gitu. Ini jawabannya sebenarnya berat ya, tapi apa boleh buat, Pak Engki? Kok saya
Saya alhamdulillah dipercaya oleh Pemprov Jabar menjadi Ketua Umum Forum Inovasi Jawa Barat. Jadi para inovator-inovatornya berkumpul di sana. Kemudian di tingkat Jawa Barat ada Forum Posyantek Des, Pos Pelayanan Teknologi Tingkat Desa. Saya di sana menjadi bagian tenaga ahli untuk inovasi-inovasinya dengan bendera Forum Posyantek Des. Kemudian di DAS saya bagian memegang ketua bidang untuk teknologi dan inovasinya di Forum DAS, Daerah Aliran Sungai Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Nah itu mulainya kok bisa ditunjuk-tunjuk gitu, itu organisasinya apa Pak Rosad masuknya di situ? Pertama adalah saya masuk dunia pendidikan. Beberapa perguruan tinggi yang sudah besarkan, ya, dari mulai STI-YPKP, mendirikan STT-YPKP, jadi Universitas Sangga Buana, saya ikut terjun di sana, Lalang Buana dari kecil sampai dengan besar, STTP, dengan menggunakan perahu itu, kita bisa akses ke Dikti. Di sana ada dana. Kemudian dari sana diminta pameran, ketemu dengan Pak Hatta Rajasa, dikenalkan dengan stafnya, sehingga berangkatlah ke sana, ke Kementerian Perekonomian. Dari sana ditunjuk juga ke Kementerian Perindustrian. Oh gitu. Ya, kemudian di Prov Jabar saya dapat juara pertama Anugerah Inovasi Jawa Barat. Sehingga bisa akses ke Pemprov, juga ke beberapa dinas. Itu yang diinikan. Mulai tadi silaturahmi lah yang paling utama. Jadi alhamdulillah beberapa kabupaten dan kota dari dana-dana yang diinikan kita manfaatkan, kerjasamakan antara dana yang ada di perguruan tinggi dengan yang dana, dan sekarang menjadi pendamping untuk desa-desa. Desa-desa itu bingung. Dana desa besar, tapi bingung. Maka kita dekati, yuk kita sharingkan antara dana pengabdian masyarakat perguruan tinggi dengan dana desa menghasilkan. Kemarin baru saja menyerahkan 1 paket aplikasi desa dan 8 mesin di Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot. Hadirlah Pak Bupati menyaksikan serah terimanya. Dari Pak Bupati berbicara juga, kami punya lahan porang 2. Bupati Bandung Barat? Bupati Bandung. Dadang Supriyatna. Oh Bandung, bukan Bandung Barat ya? Bukan. Kalau Bandung Barat juga saya udah beberapa dinas itu bisa akses dengan Pak Hengki gitu, Pak Hengki juga gitu ya. Bandung Barat. Oke. Nah, dari sana berbicara Pak Bupati, saya punya lahan porang sekian hektar, ingin mendirikan pabrik tepung porang, tapi tidak mau dari luar mesinnya. Saya siap untuk melakukan itu. Kenapa saya bilang siap? Karena saya sudah survei dengan Kadin Jombang dan Kadin Banyuwangi itu untuk pabrik porang di sana. Demikian prosesnya, kemudian tanaman porangnya bagaimana, saya presentasi juga. Nah, ini adalah salah satu momen. Jadi kemarin juga sama, sambil mencari pendekatan-pendekatan. Langsung hubungi nanti kepala dinasnya saja dengan beberapa dinas yang terkait. Nah, seperti itu. Kita galakan mahasiswa dan galakan masyarakat untuk itu. Jadi bukan hanya tim kita, terjunkan masyarakat. Jadi apabila nanti jadi pabrik, utamakan masyarakat di sana dengan kita bekali pelatihan. Kita kalau jadi langsung kita rekrut, repot. Jadi di awal tahu persis bagaimana prinsip dari proses produksi porang itu sampai dengan jadi tepung siap jual. Kita guide dari awal latihan. Nah, itulah kita membuka jejaring. Memang itu cukup alot ya. Jadi di sana ada teman anggota DPR, tapi tidak berbicara politiknya. Beliau sudah lengser anggota DPR-nya. Saya ingin ketemu dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung. Diantar, ketemu langsung, minta dihadiri oleh Bupati untuk serah terima tanggal 4 Januari. Langsung setting, alhamdulillah. Malahan dengan Pak Dadang itu, sebelum pelantikan,
saya diundang ke rumahnya untuk menyusun program 100 hari dia jadi bupati. Alhamdulillah itu dengan Pak Hengki juga di Kabupaten Barat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Peternakan, dari Dinas Peternakan itu mengirim 12 ekor kambing. Sekarang ajukan proposal untuk 40 tanaman pohon durian untuk masyarakat. Juga untuk traktor, karena kebutuhan masyarakat pertanian desa. Kita bikin bantu proposalnya. Nah, itulah yang memang kalau namanya entrepreneur bisa kita bagaimana bisa membuka jejaring itu. Nah, yang tadi Pak Mas Riza sampaikan itu di daerah sana adalah Banten. Insya Allah saya kenal dengan Bank Indonesia Bantennya, Bank Indonesia yang ada di Serang itu bisa meng-hire ke sana, Pak. Ke Bank Indonesia di sana bisa cabang dari pusat, pusatnya itu adalah Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mungkin Pak Egi, kenapa bisa masuk Bank Indonesia? Itulah Masya Allah. Jadi Bank Indonesia sedang kesulitan untuk tenaga ahli pembuatan teknologi tepat gunanya. Ngobrol dengan teman, langsung ada teman saya dikenalkan dengan yang namanya Rosad. Bisa nggak presentasi di sana? Siap. Akhirnya presentasi di sana. Nah, itulah Allah memberikan jalan keluar. Kita berpikir. Allah memberikan sangat mudah. Jadi berdoa itu kita jangan mengharapkan uang. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal dan thayyib. Kalau mengharapkan rezeki, uang pasti didapat. Tapi kalau mengharapkan uang, belum tentu uang itu bermanfaat. Belum tentu uang itu adalah bisa menjadi memadorotkan. Tapi kalau rezeki, bisa jadi uang juga kita terima. Alhamdulillah, yang penting, apa yang bisa kita, sisa umur saya ini, ya Allah, untuk apa yang bisa berikan. Kenapa? Sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga saya apresiasi sekali kepada Pak Ketua Umum, itu sudah ke pesantren sana mendirikan, juga Pak Nur, alhamdulillah sesepuh-sesepuh saya, senior saya, dan guru saya, terus terang aja, itu. Nah, awalnya dari mana? Tetap filosofi saya itu dari yang disampaikan oleh Pak Hengki, tadi ada iptekda itu. Itu adalah roh bagi saya, iptekda. Sehingga bisa mengimplementasikan ini semuanya. Nah, itulah Pak Hengki. Memang tidak semudah membalikkan tangan ya. Bagaimana kita bukan tipe penjilat. Saya mohon maaf, saya bukan. Tapi bagaimana bersilaturahmi itu. Saya diundang oleh Bupati Cilacap, Pak Tato. Silakan, Pak Tato itu diundang Cilacap. Saya bisa presentasi, bisa pendekatan dengan beberapa kepala dinas. Nah, insya Allah saya akan menggarap juga di daerah Cilacap. Itu sudah ini kan. Pak Tato itu dia orang yang sukses dan beliau adalah digandrungi oleh masyarakat Cilacap. Kalau searching itu. Datangi dan ada rumah yang cukup besar, sangat mewah. Ini sudah diwakafkan kepada yayasan beliau itu. Nah, di sanalah kita akan insya Allah akan masuk dengan ke Cilacap. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Dari mana? Dengan CSR PLN, dari YouTube. CSR PLN itu. Saya ada YouTube, CSR PLN membuka YouTube saya, mencari informasi, alhamdulillah, sehingga bisa next dengan matching dengan CSR PLN. Itulah kita ini kan. Jadi kalau searching Opaketan Buah Dua, ada beberapa YouTube di sana, itu bisa bermanfaat juga. Nah, itu Pak Hengki ya. 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 Terima kasih. Jadi itu ini kok ada Pak Endayun tadi di situ juga? Pak Endayun gabung itu di situ? Waktu awal, itu waktu saya masih digabung di Universitas Lalang Buana. Pak Endayun ditarik ke UNLA. Setelah itu Pak Endayun nancap di sana, saya pergi dari Lalang Buana menuju Telkom University. Gitu. Ini Pak Rosad. Yep. Dari kami ya. Ya. Kegiatan ilmu Pak Rosad ini sangat sudah ditularkan kepada masyarakat, pesantren juga. Nah, jadi
kami juga di pesantren minggu berharap ini. Jadi untuk memberi pembekalan kepada santri-santri kita ini. Karena pesantren minggu Ziratul Abrar adalah ya pensiunan batan semua yang mengurus. Ya, Pak Sulhan yang sekarang sebagai kepalanya, yang ketua yayasannya Pak Nur Agus Salim, saya kebetulan jadi pembinanya, dan pengurus di sini hadir adalah Pak Heru. Pak Heru termasuk pengurus pesantren. Dan selama ini baru targetnya bagaimana hafal 30 juz sampai mungkin dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, termasuk sekarang tahun ke-6 kan. Tapi sudah ada yang sudah diterima di Lipia, ada 6 orang segala macam di perguruan tinggi. Itu baru target. Tetapi belum ada target bagaimana mereka lepas ke masyarakat. Jadi pembekalan yang seperti apa yang dilakukan oleh Pak Rosad ini sangat penting, ini sangat diperlukan kelihatannya ini. Jadi kalau seandainya Pak Rosad ada waktu berkenan, bisa nanti mengontak Pak Nur Agus Salim, atau nanti Pak Nur Agus Salim mengontak Pak Rosad juga, ini, Pak Sulhan, untuk bagaimana ilmu Pak Rosad itu bisa diberi juga sebagai pembekalan buat santri-santri kita ini. Santri kita ini juga levelnya aliyah terakhir itu, jadi kelas 6 tahun kan. Jadi kalau seandainya mereka diberi itu melalui melalui ustadznya juga, mungkin bisa berlanjut kegiatannya itu, dan lepas ke masyarakat tentu punya bekal untuk hidup. Jadi itu harapan dari kami, Pak Rosad. Ya. Terima kasih. Insya Allah saya akan berangkat ke pasar minggu, tapi dengan catatan, Pak, saya jangan diberi SPPD, jangan diberi amplop. Insya Allah saya akan berangkat ke sana untuk survei. Alhamdulillah. Justru gitu. Alhamdulillah. Ya, itu. pasti. Tapi kalau pulangnya dikasih oleh-oleh, dikasih amplop, saya nggak mau hadir. Ya, malam minta amplop kepada Pak Rosad karena iya minta amplop pada kami Pak itu kan Rosad pampers aja. untuk yatim dan duafa, Pak. Iya. Jadi, gitu. Insya Allah saya bagaimana motivasi. Contohnya gini, Pak, ada pesantren di Pangalengan. Baru nelfon abang. Di Pangalengan itu dengan keripik kentangnya. Iya. Kalau ngupas kentang, 1 kentang berapa menit, Pak? 1 kentang. Itu kentang. 2-3. Kentangnya. 2 menit, Caro. 2 menit. Ya. Saya mendesain mesin pengupas kentang sudah bersih 4 kilo 1,5 menit. Wah. Jadi yang kedua adalah membuat pemotong kentangnya sendiri. Bisa 3 bentuk, 1 mesin 3 bentuk. Mau panjang seperti di Kentucky itu, atau mau kubus untuk sop, untuk tumis, atau mau untuk keripik. 1 mesin bisa 3 produk. Udah langsung di sana implementasi. Penggorengannya kita bikin deep frying, termasuk sminernya. Nah, itu yang kita lakukan. Apa yang dibutuhkan sih sebetulnya oleh masyarakat itu? 1 contoh, Pak. Saya angkat tangan, sudah diberikan uang 50 juta. Berangkat ke daerah Cikijing, Kabupaten Majalengka, di mana saya dilahirkan di Majalengka. Di sana produksi kacang Bogor. Kacang Bogor. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu pernah mendengar kacang Bogor? Makan juga udah. Nah, bagaimana proses produksinya? Setelahnya dicuci, ngupas kulit dan kulit arinya yang ada yang ungu atau putih, pakai mulut gigi. Langsung gini. Digoreng. Sudah disediakan oleh Dinas Perindustrian uang 50 juta untuk dibuatkan mesin. Setelah eksperimen, saya belum terima uang, coba. Ternyata nggak bisa, lebih lambat. Angkat tangan. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa, insya Allah saya akan katakan tidak bisa. Daripada bermasalah. Itu salah satu contoh yang uang sudah disediakan. Silakan. Nah, saya angkat tangan untuk membuat mesin
mengupas sampai sekarang eksperimen itu tidak berhasil untuk mengupas kacang Bogor itu. Nah, di manakala entrepreneur saya sebagai workshop dari mulai workshop pembuatan mesin, nah, barangkali Pak Hengki bertanya, investasinya dari mana, pensiunan berapa, gitu kan? Sampai ada mesin bubut, mesin fries, mesin scrap dan lain sebagainya, mesin las. Saya melihat ada teman lengkap, workshopnya ada, ordernya sedikit. Itu kita manfaatkan. Harga standar, dapat manajemen fee. Tidak perlu investasi. Aman. Punya itu kita manfaatkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang lainnya. Itulah di sana kita. Bagaimana cara memanfaatkan potensi yang ada di teman. Itu yang saya lakukan. Jadi untuk apa saya investasi mekanikal saja. Dan kalau ke sana, staf tenaga kerjanya di itu nggak pernah sakit hati. Yang punyanya senang malahan, ada yang membantu. Kita dapat manajemen fee. Nah, tidak perlu bayar pajak. Itu kita putarkan sehingga saya punya workshop di Raja Badala yang dikatakan Posyantek Des, itu dari mulai peternakan, puyuh, kambing, perikanan, ikan koi, gurame, dan lain sebagainya, sudah ada 10 kolam, termasuk ikan pancing, ikan untuk pancingan, kemudian peternakan puyuh, kemudian pembuatan biogas, juga pupuk mandiri, pertaniannya ada, itu ada di Kampung Ciburahol, RT 1 RW 20, Desa Raja Badal Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini yang kita kegiatan tempat guna, pembuatan mesin-mesin tempat guna kita lakukan, peternakan puyuh, pembuatan pakan puyuh, peternakan kambing, kotoran puyuh, kemudian perikanan, pertanian, pembuatan paving block. Nah, paving block dari Kabupaten Bandung Barat ada paving block untuk RW. Ini ada dana 40 juta untuk membuat mesin paving block. Di mana ada yang cukup 40 juta untuk pembuatan mesin paving block. Keliling, dapat ada industri paving block, mesinnya nganggur, saya langsung beli. Ya, ini mau dijual. Berapa? 10 juta. Jadi dibeli, kita perbaiki di workshop kita, nah, habis 20 juta dipakai untuk ruangan pembuatan paving block-nya. Selesai 40 juta. Nah, itulah kita kalau berbicara ideal susah, tapi bagaimana mindset kita untuk bisa memanfaatkan, itulah barokah dari Allah. Itulah barokah. Ya. Itu alhamdulillah diberi yang tadi doa dari pembukaan. Semoga yang sulit itu diberi kemudahan. Terasa sekali alhamdulillah. Nah, kalau lihat ini adalah kalau di Infotani burung puyuh TVRI Jabar ini yang akan muncul. Sedikit agak ini Kak. Nah, itulah gerakan-gerakan kita bagaimana menyusun program, bagaimana mendesain itu. Memang tidak bisa sendirian. Itu tidak bisa one man show. Kita ada tim. Nah, ini yang diliput. Oh, ini iklan dulu nih, bentar. Di skip aja. Ya. Nah, kita potong-potong aja karena waktu. Nah, kita peternakan puyuh. Semuanya itu sederhana. Kita tidak ada. Ini yang hijau-hijau itu dari bekas packing. Masuk ke ini. Masuk ke itu yang suka anyam.
Tadi kelihatan sudah pernah kontak sama Inovasi Nasional Pak Kriswanto ya, Pak Kristianto ya? Pak, oh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak. Oh, dia di situ, Pak Kristianto ya? Ya, Pasis di sana. Di waktu aktif di Kementerian Desa. Ya. Kan dia dari ini, di Business Innovation Center-nya dulu di Ristek. Oh, ya. Betul. Ya. Nah, ini saya lewat-lewat saja. Nah, ini kita jual juga. Kemudian kita melatih untuk makanan. Ya. Hai, pemain 1. Baru ke makanan. Kok pindah? Nah. Ini beberapa makanan. Nah, itu opor itu. Ini untuk biogas. Oh iya. Biogas. Kotoran itu sapi ya? Ya, bukan puyuh. Kotoran puyuh. Kotorannya puyuh. Ya. Ya itu kan ngolah kotorannya ya. Ya. Ini dari puyuh juga bisa Pak ya akhirnya? Bisa, tapi starternya sapi tetap. Oke. Starter awalnya adalah sapi yang paling bagus, Pak. Ya. Selanjutnya mau ayam, mau apa bisa. Ya. Nah. Itu siapa itu? Ini pendamping. Pak Engki tertarik ya? Nah. Saya tertarik gasnya aja itu, biogasnya. Bisa untuk insinerator itu biogasnya. Kemudian kotoran puyuh juga kita manfaatkan dengan casing, metode casing. Kotoran puyuh dibakar cacing, kotoran cacing pupuk padat organik. Ya. Kemudian cacingnya semakin banyak, dikeringkan, digiling untuk substitusi pakan puyuh. Ini jadi pupuk organik. Nah. Ada piagam. Ini dari Pak Ahmad Heriawan, Provinsi Jawa Barat, juara pertama juga. Oh, dari TVRI ya? Ya. Pak Rosad. Yap. Sebelum berlanjut, mungkin saya ingin menyampaikan ini. Sebulan yang lalu kan kita dari BGA Jogja itu ada Pak Sujiwo ya. Pak Sujiwo itu membuat herbal kunyit, kemudian jahe dibuatkan instannya gitu ya, jadi tepung gitu. Ya, betul. Masih menggunakan metode rumahan gitu, metode konvensional
Jadi untuk mengkeringkannya itu adalah dicampur dengan gula gitu, kemudian diaduk-aduk dan dimasak sehingga kemudian dikeringkan, baru apa namanya, digerus gitu ya, jadi atau digerus atau dijadikan tepung gitu. Itu kan mengandung gula yang banyak. Tadi kalau tidak salah di Selaawi kan Pak Rosan membantu masyarakat dengan membuat tepung kunyit gitu ya. Betul. Nah itu ada dibuatkan mesinnya yang di workshop Pak Rosan ya? Ya. Nah, kalau begitu mungkin Pak Sujiyo dari Jogja, nah ini juga Pak Angreto bisa ini kan, bisa menghubungi Pak Rosan ya untuk bisa, karena kan kemarin tuh juga banyak pesanan dari warga BGAC, kalau seandainya tanpa gula gitu, misalnya instan kunyit, instan jahe instan ya bubuknya tanpa gula gitu, banyak yang pesan. Tetapi Pak Sujiyo, waduh saya nggak bisa kalau tanpa gula gitu, karena masih ini. Mungkin dengan bantuan Pak Rosan nanti Pak Sujiyo bisa memproduksi herbal instan yang tanpa gula gitu. Jadi pengeringannya itu atau menjadi bubuknya itu adalah dengan mesin mungkin. Bisa bantuan Pak Rosan gitu ya. Insya Allah Pak. Jadi itu gula perlu Pak, tapi bagaimana yang gantungan glukosanya itu kecil. Iya, iya. Itu mengurangi kadar gula itu gunakanlah gula kawung atau gula kelapa. Nah, itu aman. Jangan takut kalau gula kawung. Gula semut yang halus ya, campur. Itu sudah ada produksinya. Tinggal dikirim jadi daripada invest mesin peralatan, tinggal mixingnya aja. Betul. Kan lebih ekonomis kirim. Sekarang masa pengiriman pakai JNE, pakai apa, gampang Pak. Daripada invest mesin, betul kan? Nah itu perlu arahan teknis dari Pak Rosan tuh, hebat. Ya, hanya tinggal mixingnya aja sudah, pencampuran gula semut. Di sana ada pengrajin banyak, di sana juga di Jogja gula semut. Kalau misalkan biaya transportasi dari Jawa Barat itu tinggi, ambil yang dari sana. Kalau kunyit memang terbanyak itu adalah di Selaawi. Kalau gula semut di Jogja pun ada Pak. Itu relatif karena biaya pengiriman rendah. Cari bisa bantu saya searching lah yang produksi dari, membandingkan kalau dari Bandung dikirim ke Jogja atau dari Tasik ya. Dari Tasik dikirim ke Jogja dengan produk Jogja. Secara logika akan murah dari Jogja. Tapi kalau kunyit memang terbanyak dari Selaawi. Itu bisa kita kirim ke Jogja. Tinggal hanya satu mesin mixing dan kemasan, selesai Pak permasalahan. Nggak perlu invest lagi seperti pabrik yang itu tinggi. Itu minimum habis sekitar di atas 100 juta. Itu. Sekarang kalau mixing itu mudah. Mulai yang kapasitas berapa. Hanya mohon maaf ya, saya sering sampaikan kalau belinya dari marketplace itu tidak dijamin kualitasnya. Produk kita adalah survei apa yang dibutuhkan kita buat. Dan dijaminan purna jualnya juga. Itu. Terima kasih Pak Rosan. Ya, insya Allah itu akan lebih ringan Pak. Kepada Bapak. Ya, ini Pak, itu mungkin Pak Angker itu bisa Pak Sujiyo itu PGAC Jogja bisa menghubungi Pak Rosan ya. Siap kita mendampingi Pak. Untuk malahan hari Jumat, insya Allah saya itu diundang juga ke Purworejo, Pak. Insya Allah pulang sampai dengan hari Minggu. Bila memungkinkan ada waktu, langsung dari Purworejo udah dekat ke Jogja, tinggal naik Pramex, nggak masalah kita. Tinggal naik Pramex ke Jogja, karena saya naik kereta api ke sana. Nah, insya Allah itu sudah dekat dari Purworejo ke sana. Ya, mungkin Pak Anggrito bisa ngajak Pak Rosan ke sana nanti ke tempat Pak Sujiyo itu, atau tim dari Jogja yang lain. Ya, ide yang bagus itu Pak. Ya, sambil saya searching internet produk gula semut yang ada di Jogja, Pak. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang lainnya? Cukup Pak, terima kasih. Nah, ini saya nggak indikan. Silakan Bapak searching sang kreator mesin pengolah opak ketan TVRI Jabar. Itu di Buah 2. Perlu ditayangkan atau nggak perlu, Pak?
Itu existingnya, saya ceritakan aja. Ini nih existingnya. Nah, ini aja lah. Karena waktu ini sudah sambil menjelang maghrib juga. Iya. Ini faktual. Mulai saya datang dini hari, Pak, ke sana. Jam 1 dini hari sudah mulai menumbuk. Permasalahannya sulit tenaga kerja untuk menumbuk. Jam 1. Kenapa jam 1 dini hari? Karena jam 6 itu harus sudah selesai. Nanti kenapa jam 6 harus sudah selesai? Karena jam 6 dilanjutkan dengan proses pencetakan. 2 jam mencetak. Karena satu. Berapa tenaga kerja? Ini faktual. Sulit. Ini ibu-ibu yang usianya sudah lanjut. Kemudian proses pematangan. Sama, ini secara manual. Kita inovasi. Yaitu dibuatkan mesin penumbuk. Yang tadi jam 1, ini dimulai jam 4, selesai jam 6. Sudah, hanya masukkan, ngambil. Ini pakai stopper. Jadi dengan sistem transmisi. Nah, itu opak ketan, Pak Engki. Jadi sistem stopper ini menumbuk nasi ketan. Setelah selesai matikan, tinggal diambil. Itu opak ketannya. Kemudian mencetak, ini bukan satu-satu, bisa 8 sekaligus. Dengan sistem noken as. Jadi ringan. Oleh ibu-ibu juga sangat ringan sekali. Dan mesin pematangan opak ketan. Yang tadinya hanya 40, ada 6 orang yang mematangkan dengan sistem manual demikian. Ini bisa 800. Bisa 800 sekaligus. Jadi sangat efisien sekali. Satu PK motornya. Dengan gearbox 70 putaran per menit. Ini benar-benar orang TI tulen ini mah. Orang TI tulen ini mah. Ya, ini sudah semuanya itu alhamdulillah atas doa para senior di Batan, tidak kurang dari 20 yang sudah saya patenkan. Dan sudah ada beberapa jurnal yang di Scopus gitu diterbitkan. Alhamdulillah. Barokah Pak Rosad. Amin, ya, amin. Sudah waktunya profesor di Scopus mah tuh. Iya, sebentar lagi kan. Iya. Nah, ini dengan CSR PLN sama opak ketan. Jadi kita sudah ini tinggal di duplikasi saja di sana. Ya. Iya. Duplikasikan dan sudah 4 tempat yang diduplikasikan ini. Ini ada juga YouTube-nya ya. YouTube-nya opak ketan As Desa Karedok. Apakah perlu ditayangkan, Pak Engki, atau enggak? Waktunya Pak Rosad tinggal tadi. Ya. Nah, inilah fotonya kurang lebih. Ini dari pihak CSR PLN. Ini kita bantu serah terima antara CSR PLN dengan Telkom University kepada kepala desa. Sharing. Alhamdulillah dari Telkom University itu 60 juta, dari CSR PLN 60 juta. Waktu itu. Full sampai dengan gensetnya kita berikan. Sampai dengan genset. Gitu. Bagus ya. Jadi masyarakat itu tinggal ngoperasikan. Tinggal ngoperasikan semuanya. Karena apa? Di desa kan hanya 400 watt, nggak akan cukup. Nah, itu kita sediakan juga gensetnya. Itu sebelum menyerahkan itu kan berarti mengadakan pelatihan dulu kan? Untuk orang operasi, orang maintenance, gitu kan? Betul. Iya kan? Iya. Nah itu di video itu ada di video latihannya, Pak. Di YouTube tadi. Di YouTube itu kalau tadi dibuka di YouTube yang ini. Nah, opak ketan khas Desa Karedok, Jati Gede, Sulawesi Jawa Barat. Ini akan muncul latihannya. Jadi dan kita survei, nggak ditinggalkan begitu saja, Pak. Ya. 2 bulan kita ke sana. Dengan tidak meminta uang Rp1.000 pun kepada desa. Gitu. Tapi dapat dari CSR itu. Kita sharingkan, di sana ada tertuang biaya operasional. Jadi kita betul itu menggunakan kesepakatan dana operasional. Baik dari Telkom University, dari kampus Telkom, mobilnya, bensinnya, segala macam, itu ada dana untuk operasionalnya. Persis kita... Pak. Gitu. Bagus ini sekali apa namanya, betul-betul untuk ini desa itu, pemanfaatan uang desa itu meningkatkan desanya. Tapi ada juga kita meng-sharingkan dana desa
dengan dana kampus atau dengan dana sponsor yang lainnya. Ya. Dari dana desa berapa? Tersedia 10 juta. Mau jadi apa 10 juta? Jadi ini hanya satu mesin nggak akan bisa produksi. Yuk kita guide, bikinkan proposalnya, dapat bantuan, akhirnya dapat kurang lebih 30 juta. Bisa menjadi satu produk. Gitu. Itu yang kita lakukan. Apa produk itu? Lele dan turunannya. Di sana ada budidaya lele, potensinya kita bikin filet lele, jadikan abon. Dan untuk filet untuk memisahkan antara durinya dengan dagingnya. Nah, nanti di sini ada apa yang katanya Kawung Sari, ini kita menyalakan ovennya. Menyalakan oven, ini yang existingnya. Dan ini yang kita sudah bantu dengan sistem udara panas. Jadi semua rak itu terdistribusi panasnya. Menjadi uap air, airnya oleh exhaust fan kita keluarkan uap airnya. Dan yang ini adalah, sebentar. Nah, ini secara manual ini. Kita bikin mesinnya juga untuk ini. Untuk apa? Pengerusan itu. Jadi setiap kegiatan, alhamdulillah di meja elektronik selalu muncul, Pak. Kemudian di Setu Kulon kita kenal dengan opak kerupuk melarat. Sampai ke sana, inilah faktanya dengan pasir. Kita bikin mesinnya, pakai motor, pakai gearbox. Di sini ada lubang-lubang, plat korporat, pasirnya ada di dalam, jadi hanya keluar gini, sudah mesin, nggak perlu lagi ini kan. Alhamdulillah, jadi ini lebih produktif. Jadi nanti tinggal dibalik pack, keluar. Itu sudah ada di Kecamatan Waru, Kabupaten Bandung. Kabupaten Cirebon. Nah, yang ini. Nah, Desa Setu, Kecamatan Waru. Kemudian di Babakan Ciparai, Kota Bandung juga, di mana kami berada, kita mencoba juga mesin peras yang hal manual gini, kita coba dengan mekanik, sehingga airnya keluar. Ampas tahunya sudah kering. Ampas tahunya jadikan apa? Substitusi untuk kerupuk tapioka. Harga tapioka tinggi, yaitu 3/4 tapioka ditambah 1/4 ampas tahu. Itu mantap kerupuknya. Itu sudah berjalan. Jadi kita membuat mesin press untuk ampas tahu. Yang bagus memang menggunakan pneumatik atau hidrolik. Tapi harganya tinggi, tidak akan terjangkau oleh masyarakat untuk industri kecil. Nah, awalnya seperti gini, manual. Kemudian waktu itu di-hire jadi tenaga ahli di Unisba, kita bayar dengan perindustrian dan pedagang Kabupaten Sumedang. Pengrajin emping singkong, itu buat dari emping, secara manual, kita berikan mesinnya, kita mesin pressnya, alat potongnya, sehingga akan meningkatkan produktivitas. Ini alat potongnya. Ini awalnya adalah mesinnya satu-satu seperti gini. Kita ini bikin mesin sekaligus, bisa lebih produktif. Ini hasilnya emping singkong. Kemudian ini dengan UI Ginbretik mendesain, membuat insinerator multiproduk ramah lingkungan. Ini di YouTube-nya juga sudah ada, yaitu kenapa multiproduk? Dari sana abunya dimanfaatkan menjadi substitusi batako, paving block yang biasa sepertiga pasir, satu sak semen menghasilkan 80, ditambah dengan abu bisa menjadi 110 paving block. Harga bisa turun ataupun kita keuntungannya tinggi. Harga dengan pasar. Di samping itu panasnya dipasang skru.
masukkan plastik, melumar menjadi biji plastik. Menjadi biji plastik. Nah, itu bisa dimanfaatkan di laku jual. Kemudian udara panasnya masuk ke pendingin, menjadi udara dingin, masuk ke filter, ke tabung air. Pada saat jenuh, airnya bisa jadi pupuk cair organik. Kemudian filter keluar, insya Allah memenuhi atau baku mutu. Itu. Nah, ini ada di sini, sudah ada di YouTube karena waktu sangat mendesak. Nah, inilah instalatornya. Dari zaman Kulon, Cipatat, peternakan unggas, membuat pakan sendiri. Karena yang mahal itu adalah pakan untuk unggas itu. Untuk puyuh saja sampai 6.000 itu belum BEP. BEP-nya di 8.000. Kita terus memberikan makan terus ke puyuh. Lewat 8.000 baru puyuh makan sendiri, 9.000 kita baru diberi makan oleh puyuh. Itu adalah fakta yang kami sudah lakukan. Sehingga dari sana kita membuat pakan. Permasalahannya apa? Mesinnya. Nah, mesinnya kita akses ke Pemkab Bandung Barat, alhamdulillah dapat 150 juta. Kita bikin di workshop sendiri, terpenuhi, pakannya survei, untuk bahannya ada semua di daerah Raja Mandar Kulon. Nah, kemudian ini diuji coba, masing-masing 40 ekor, dan formula pakan itu kita kirim ke lab Unpad peternakan. Sudah ada. Insya Allah kami akan memulai lagi dengan membuat pakan mandiri dulu. Setelah itu memulai lagi kita akan peternak puyuh kembali. Itu untuk pakan puyuh. Nah, ini adalah mesin-mesinnya, hasil produk kita sendiri. Ini untuk pelatihan, ya, bikin pakan puyuh mandiri di desa itu, jadi sudah terbiasa masyarakat dengan membuat pakan. Kemudian terkomunikasi dengan Biro Pelayanan Sosial Yansos Pemprov Jabar. Itu membuat oven dibantu tapioka. Ini permasalahannya adalah hujan mendadak repot, menyerahkan produk, perlu lahan yang luas untuk pengarahannya, kurang higienis, mungkin ada tebu waktu pengeringan dengan matahari. Saat sinar matahari tidak muncul, tidak bisa produksi. Pembuatan oven Dwi Energi multifungsi. Jadi terinspirasi saat di Masjid Nabawi. Ada kubah bisa terbuka, maka ini membuat oven Dwi Energi. Jadi atapnya bisa jalan, siang hari pakai matahari apabila bagus. Begitu hujan mendadak, biji tombol atapnya nutup. Gunakan api, dihembuskan oleh blower, masuk udara panas dalam penampungan, kemudian pakai perforat, terdistribusilah ke semuanya, uap airnya diambil oleh exhaust fan keluar. Nah, inilah bentuknya dari oven Dwi Energi multifungsi. Kita uji coba di mana ini di Pupuk Tapioka, kemudian uji coba juga kita bawa ke Garut untuk kerupuk kulit, dibawa untuk ini bagus, ini pakai oven yang konvensional, ini pakai oven kita, kemudian dibawa ke Cirebon, dibawa juga ke Sumedang, opak dan sale pisang. Nah, ini alhamdulillah dari sana mendapat penghargaan, jadikan juga untuk modal itu. Terus bergulir. Nah, ini yang terakhir tanggal 4 di Desa Sukaru Koyot, Daya Kolot, Kabupaten Bandung. Yaitu menyerahkan 8 mesin. Kita dihadiri oleh Pak Bupati. Ini adalah serah terima hasil pengabdian masyarakat. Satu adalah yang ini adalah untuk aplikasi desa. Kemudian ada mesin pengiris singkong, ubi-ubian, mau singkong, mau apa, tetapi sistemnya otomatis. Kalau searching di internet pasti bulat. Kita dari jungklik jengkedang, mainan anak-anak, di sini ada orang-orang, jadi pisau ada 2. Di sini ada
ubi-ubiannya, mau kentang, wortel, mau singkong, mau apa, ini bisa 2. Jadi motong sini, lebih cepat. Gitu. Ini yang belum ada. Kemudian ini untuk filet lele, kemudian deep frying. Ini untuk sampah, bisa di-track, masukkan berapa kilo untuk ke bank sampah. Mesin pencacah plastik. Kemudian ini mesin pencucian, hasil cacahan, dan mesin pelumer. Waktunya 5 menit lagi, Pak Rusad. 5 menit lagi. Ya. Inilah yang tadi itu, disinilah adanya. Silakan Bapak Ibu untuk searching ke sini semuanya. Ini alamatnya itu ada, nanti saya akan kirim ke Pak Engki untuk searching. Ya. Karena waktunya sudah habis, saya nggak bisa menampilkan ini. Ya. Ini media cetak, dan ini yang memuat kegiatan paling yang terbaru, 4 Januari 2021. Pas, terima kasih atas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan, khilafan. Saya manusia biasa, tidak luput dari ucapan kata-kata yang kurang berkenan. Yang keduanya bukan menyangka ini saya loh, bukan. Ini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui saya, dan saya diminta juga oleh Pak Hengki untuk sharing gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk menyalakan dulu lampu ya. Ya, demikian presentasi atau cerita pengalaman dari Pak Rusad semua ini yang mungkin berguna bagi teman-teman semua dalam rangka kita mengisi masa pensiun. Bisa seperti Pak Rusad itu, wah bagus sekali gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ini mengenai tadi pesantren di Pasar Minggu itu yang dibina oleh para BGAC pusat yang di Pasar Minggu, Pak Rusad, mohon bisa mendatangi ke sana untuk memberi motivasi kepada santri-santrinya gitu. Insya Allah. Diatur saja dengan Pak Mas Rizal dan Pak Nur Agus Salim. Pak Nur Agus Salim. Pak Nur, iya. Iya. Saya kira itu bagus sekali. Kemudian Jogja, mungkin dari Pak siapa itu kemarin yang Pak Sugio. Pak Sugio, ya. Pak Sugio itu bisa dibantu juga itu karena kemarin ada problem gulanya terlalu tinggi gitu. Gulanya terlalu tinggi sehingga ditakutkan orang kalau pesan tepungnya kunyit itu kadar gulanya tinggi sehingga penyakit gulanya nambah. Pakai gula semut. Iya. Mungkin bisa berkunjung ke sana maupun sedang ke Purworejo, mungkin bisa berkunjung ke Jogja dengan Pak Sugio itu melalui Ketua BGAC Jogja Pak Anggraito. Ya. Saya kira itu mungkin ada di sini ini. dari Pak Alan dan Pak Ketua Pak Mas Rizal, silakan ditutup atau bagaimana? Ya, mungkin Pak Eki, saya tambahkan sedikit ya. Ya, alhamdulillah pasca pensiun itu dengan teknologi tepat guna, dengan desa ke desa, alhamdulillah bisa keliling Indonesia dan beberapa negara yang sudah saya kunjungi juga. Ada hikmahnya ya. Nah, ya, kecuali Papua, Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera. Sulawesi hampir semuanya sudah, Kalimantan, Sumatera semuanya sudah, dari Aceh sampai dengan Lampung, Pulau Jawa, Lombok, alhamdulillah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Papua belum ya, karena takut disumpit. Takut disumpit ya. Papua, Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera itu belum ke daerah sana. Jadi ternikmati. Dan pengalaman saya yaitu
8 provinsi tidak mengenal hotel, bukan tidak ada, mengejar target. Alhamdulillah tahun 2020 itu 8 provinsi dikunjungi, bukan hanya mengunjungi melihat, verifikasi, instalasi, mengejar target, itu tidak tidur itu di bandara, di pesawat, di darat, itu Padang Mandailing Natal itu 8 jam perjalanan darat, tidur di sana. Kedumai juga. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Alan sama Pak Mas Rizal mungkin di. Ya, Pak penutup dari Pak Mas Rizal, Pak. Silakan Pak Mas Rizal dulu. Alhamdulillah nih Pak Rosad sudah berbagi kepada kita semua bagaimana pengalaman beliau dan ilmunya yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi ilmu yang menjadi amal jariah ya, mengalir. Amin. Luar biasa. Luar biasa, hebat. Ya, alhamdulillah hebat sekali, dan kita tunggu di Pasar Minggu dan insyaallah. Ikut bangga sebagai didikan orang Batam. Ya, untuk pesantren bekalan buat santri kita ini dan juga Jogja nanti ini. Jogja. Insyaallah. Pak Anggereto melalui Bu Dewita dari Jogja, Bu Dewita masih ada, mungkin masih mendengar ini. Jadi nanti kontak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Rosad atas suaranya. Nanti minta kontak personnya aja Pak untuk Pak itu. Ya, nanti ke Purworejo, insya Allah saya akan langsung ke Jogja. Iya, baik. Nanti Pak Engki dikirim itu kepada Pak Rosad. Ya. Nomornya Pak Anggereto. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin silakan Pak Alan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan dari Pak Dr. Rosad yang sangat menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan pengalaman beliau bermanfaat juga bagi kita ya. Amin. Selanjutnya mungkin untuk silaturahim bulan depan Bu Nitis sudah keluar ya. Biasa yang ngatur Bu Nitis gitu. Nanti mungkin Bu Nitis yang akan ini. Tapi saya mungkin bisa minta bantuan Pak Safro ya. Dulu kan pernah juga katanya mau ngisi nyonyanya itu di bidang apa namanya lingkungan ya. Oh ya, perlu itu. Gitu. Hidup. Ya, ntar Pak saya tanya lagi. Ya, mungkin bisa nanti jadwalnya diserahkan Bu Nitis kapan gitu ya Pak Safro ya. Iya, baik, Pak. Bapak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 18 lewat ya, 02. Kita cukupkan pertemuan silaturahim bulan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih kepada semuanya ini. Semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, suhu saya, senior saya di Batam gitu.